Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan PPT yang telah kita buat dengan tema prosedur alur perlindungan hukum di bidang kesehatan. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Sandiaga Lintang Gumelar dengan NIM P27226023 107 dan rekan-rekan saya Triguna Utami dengan NIM P109. Saya Yolanda Gustiningsih dengan NIM P110. Saya Zarutun Nafilah dengan NIM P111. Saya Zilfa Harumaini dengan NIM P12. Baik, selanjutnya kita langsung saja mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama ada bab 1 tentang pendahuluan. Latar belakang. Kesehatan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan. Kesehatan sangat dibutuhkan untuk melakukan kegiatan dalam kehidupan. Ketika seseorang dalam kondisi yang tidak sehat, tentu akan menghambat aktivitas yang akan dilakukannya. Pemahaman hukum kesehatan sangat penting untuk diketahui agar dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan sesuai dengan prosedur yang telah dibuat oleh pihak tenaga kesehatan, dan apabila terdapat kesalahan dalam pelayanan kesehatan atau malpraktek medis dapat diselesaikan dengan pengetahuan hukum kesehatan tersebut. Next. Tujuan yang pertama, mensosialisasikan dan meningkatkan pemahaman tentang hukum kesehatan dan pelayanan rumah sakit bagi staf medis, lembaga pemeriksaan dan pengobatan medis dan rumah sakit. 2. Meningkatkan kesadaran hukum penyedia dan pengguna layanan kesehatan agar memahami dengan jelas hak dan kewajibannya. Yang ketiga, mendorong pelaksanaan praktik kedokteran atau kesehatan yang selalu dan sepenuhnya berpedoman pada ketentuan undang-undang kesehatan. Yang keempat, memberikan keahlian dalam mengantisipasi potensi permasalahan hukum di pelayanan kesehatan. Yang selanjutnya ada ruang lingkup kesehatan. Ada 9 ruang lingkup kesehatan, diantaranya ada 1. Hukum kesehatan kedokteran atau hukum medis, medical law. 2. Hukum perawatan. 3. Hukum rumah sakit dan lain-lain. Yang selanjutnya ada dasar hukum, diantaranya ada 1. Kemenkes Republik Indonesia nomor 031/Birgop tahun 1972 yang menyatakan agar semua rumah sakit diharuskan mengerjakan medical recording dan reporting serta hospital statik. Yang kedua ada Kemenkes RI nomor 034/Birgop tahun 1972 tentang perencanaan dan pemeliharaan rumah sakit yang menyatakan guna menunjang terselenggaranya rencana induk atau master plan yang baik, maka setiap rumah sakit diwajibkan mempunyai dan merawat statistik yang up to date. B. Membina medical record yang berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dan lain-lain. Next, selain beberapa Kemenkes yang membahas tentang kewajiban melakukan rekam medis dan juga beberapa ketentuan hukum yang menjamin kerahasiaan informasi yang terkandung dalam rekam medis, yaitu yang pertama ada peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1966 tentang wajib simpan rahasia kedokteran. Yang kedua ada pasal 322 KUHP. Yang ketiga pasal 1365 KUHP Perdata. Dan yang keempat pasal 1367 KUHP Perdata. Sekian, terima kasih. Kemudian bab 2 yaitu pengertian dan istilah. Pengertian yaitu menurut para ahli, menurut Philippus M. Hadjo, yaitu perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang memiliki subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum. Kemudian menurut Sajipto Raharjo, perlindungan hukum adalah pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain sehingga masyarakat dapat menikmati hak yang dirugikan oleh hukum. Kemudian menurut CST Kansil menambahkan bahwa perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik secara fisik maupun mental dari gangguan dan ancaman dari pihak manapun. Sehingga dapat kita tahu bahwa perlindungan hukum menjadi landasan penting dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan berkeadilan serta menjamin setiap individu mendapatkan akses keadilan tanpa diskriminasi. Kemudian istilah hukum kesehatan dalam hukum kesehatan. Istilah hukum kesehatan dalam sistem hukum Eropa atau kontinental menggunakan istilah medical law atau medical rights atau hukum kedokteran. Sedangkan dalam sistem Anglo
law atau hukum kesehatan. Secara terminologis, istilah hukum kesehatan sering disamakan dengan istilah hukum kedokteran karena keduanya membahas hubungan hukum yang muncul dalam praktik pelayanan kesehatan, termasuk hak dan kewajiban tenaga kesehatan serta pasien. Selain itu, hukum kesehatan juga melibatkan pedoman internasional, hukum kebiasaan, jurisprudensi, dan ilmu pengetahuan kedokteran yang menjadi sumber hukum dalam bidang kesehatan. Kemudian bab 3 yaitu prinsip-prinsip perlindungan hukum di bidang kesehatan. Hak dan kewajiban pasien. Hak pasien dalam pelayanan kesehatan merupakan hak fundamental yang bertujuan untuk melindungi kepentingan pasien agar mendapatkan perawatan yang aman, bermutu, dan bermanusiawi. Beberapa hak utama pasien meliputi memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit, kemudian memperoleh pelayanan yang adil, jujur, dan tanpa diskriminasi, mendapatkan layanan yang efektif dan efisien, mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit serta data medis pasien, kemudian memberikan persetujuan atau menolak tindakan medis yang akan dilakukan, dan mendapatkan keamanan serta keselamatan selama perawatan. Selain hak yang dimiliki pasien, pasien juga memiliki kewajiban untuk memenuhi selama menerima pelayanan kesehatan. Kewajiban ini bertujuan untuk mendukung terciptanya pelayanan kesehatan yang optimal dan saling menghormati antar pasien, tenaga kesehatan, serta fasilitas kesehatan. Kewajiban pasien antara lain mematuhi peraturan yang berlaku di rumah sakit, kemudian menggunakan fasilitas rumah sakit secara bertanggung jawab, kemudian menghormati hak pasien lain, pengunjung, serta hak tenaga kesehatan dan petugas lainnya, kemudian memberi informasi yang jujur, lengkap, dan akurat, mematuhi rencana terapis yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan yang telah disetujui oleh mendapatkan penjelasan, kemudian yang terakhir menerima konsekuensi atas keputusan pribadi atau menolak rencana terapi atau tidak mematuhi petunjuk tenaga kesehatan. Kemudian hak dan kewajiban tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan memegang peran penting dalam sistem pelayanan kesehatan sehingga hak dan kewajiban mereka diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan untuk menjamin pelayanan yang bermutu dan perlindungan bagi tenaga kesehatan itu sendiri. Menurut Undang-Undang Kesehatan dan peraturan terkait, tenaga kesehatan berhak mendapatkan yaitu perlindungan hukum selama menjalankan praktik sesuai standar dan etika profesi, kemudian menerima gaji, imbalan jasa, dan tunjangan kinerja yang layak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan, kemudian penghargaan dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi, keilmuan, dan karir profesional, kemudian hak untuk menolak permintaan pasien atau pihak lain bertentangan dengan standar profesi, kode etik, dan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian mendapatkan informasi yang benar dan lengkap dari pasien atau keluarga demi kepentingan pengobatan. Kemudian ada juga kewajiban dari tenaga kesehatan yaitu memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur, dan operasional. Kemudian mendapatkan persetujuan dari pasien, keluarga, dan keluarga sebelum melakukan tindakan medis, kemudian memberikan penjelasan lengkap dan jelas mengenai tindakan pelayanan kesehatan yang akan diberikan, kemudian menjaga kerahasiaan informasi kesehatan pasien, kemudian membuat dan menyimpan catatan atau dokumen tentang pemeriksaan, kemudian merujuk pasien ke tenaga kesehatan lain yang memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai kebutuhan, kemudian mematuhi peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi, dan yang terakhir melindungi hak-hak pasien selama proses pelayanan kesehatan. Kemudian etika profesi kesehatan. Etika profesi kesehatan merupakan seperangkat norma dan nilai norma yang menjadi pedoman perilaku bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya. Etika profesi kesehatan juga menekankan prinsip-prinsip moral seperti kejujuran, keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan menjaga kerahasiaan pasien. Etika profesi berfungsi sebagai garis haluan dalam menjalankan kewajiban tenaga kesehatan, mengatur apa yang boleh dan tidak dilakukan, serta menjaga integritas dan profesionalisme. Secara esensial, etika profesi kesehatan merupakan landasan moral dan perilaku profesionalisme yang harus dijunjung tinggi oleh tenaga kesehatan agar pelayanan yang diberikan tidak hanya secara teknisi tapi juga bermartabat, beretika, sehingga membangun hubungan yang saling percaya,
sehingga dapat memahami dan menerapkan etika profesi kesehatan. Tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan yang berkualitas, menghormati hak pasien dan menjaga kehormatan profesinya. Kemudian asas-asas hukum yang berlaku. Asas hukum merupakan prinsip dasar yang menjadi landasan dari pedoman dalam penerapan hukum di berbagai bidang. Asas ini berfungsi untuk menjamin keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat serta memastikan bahwa hukum dijalankan secara konsisten dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Terdapat beberapa asas hukum yang penting dan sering dijadikan rujukan, yaitu asas perikemanusiaan, asas keselamatan pasien, asas non-intervensi dalam SPL, kemudian asas keadilan, asas manfaat, dan asas usaha bersama dan kekeluargaan. Sekian dari saya, terima kasih. Pada bab 4 ini kita membahas tentang prosedur alur perlindungan hukum di bidang kesehatan. Yang pertama adalah alur penanganan komplain pasien. 1. Pasien dan atau keluarga pasien dapat menyampaikan keluhan melalui A. Petugas ruangan atau petugas informasi dan pengaduan. B. Membuat keluhan tertulis yang kemudian dimasukkan lewat kotak saran rumah sakit. C. Melalui email humas. D. Mengirim SMS ke nomor yang tertera. 2. Selanjutnya petugas akan mencatat semua bentuk pengaduan. 3. Semua pengaduan yang telah dicatat segera dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Yang keempat, hasil koordinasi akan diproses di instalasi humas informasi dan pemasaran rumah sakit sebagai bahan klarifikasi yang akan disampaikan segera kepada pembuat aduan. Tindak lanjut oleh institusi kesehatan. Yang pertama ada secara langsung, bisa di ruangan pelayanan, kemudian proses pengaduan secara langsung dapat disampaikan ke petugas yang ada di ruangan tersebut dengan alur yang telah yang tertera. Yang kedua ada ruang pelayanan pengaduan dan konsultasi. Proses pengaduan secara langsung dapat disampaikan ke ruang pelayanan pengaduan dan kemudian dapat konsultasi dengan proses sebagai berikut. Selanjutnya proses mediasi dan penyelesaian sengketa. Proses mediasi yaitu tahap proses mediasi adalah pelaksanaan kegiatan mediasi yang terdiri dari awal mediasi, pembahasan mediasi, dan akhir mediasi. Yang pertama, pada awal mediasi yang kemudian memperkenalkan diri antara mediator dan pihak yang bersengketa, kemudian menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi, menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan, membuat aturan tata tertib pelaksanaan mediasi bersama para pihak, menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan salah satu pihak tanpa dihadiri pihak lainnya untuk mengatasi kebuntuan tersebut. Next. Yang kemudian nomor 2 ada pembahasan mediasi. Tugas terperinci mediator dalam pembahasan mediasi adalah yang pertama memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian, menginventasi permasalahan dan menyusun agenda pembahasan berdasarkan skala prioritas, memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk menelusuri permasalahan dan menggali kepentingan masing-masing pihak, kemudian bekerja sama dalam mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik untuk mencapai kesepakatan. Next. Kemudian pada akhir mediasi, alternatif hasil berupa mediasi berhasil, tidak berhasil, dan tidak dapat dilaksanakan. Mediasi dikatakan tidak dapat dilaksanakan jika salah satu pihak telah 2 kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan sesuai jadwal yang telah disepakati. Mediasi yang berhasil akan menghasilkan kesepakatan perdamaian untuk dihasilkan oleh para pihak. Mediator membantu dan dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian secara tertulis yang akan ditandatangani para pihak dan mediator. Kesepakatan perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban hukum, dan atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga, dan tidak dapat dilaksanakan. Kesepakatan tersebut merupakan keputusan bersama para pihak yang bersengketa, di mana mediator tidak dapat dikenai pertanggungjawaban atas isi kesepakatan. Next. Kemudian yang keempat ada pasca mediasi. Tahap pasca mediasi adalah tindak lanjut yang dilakukan setelah proses mediasi berakhir. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan, para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim pengadilan
untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian yang bersifat final dan mengikat serta dapat dilakukan eksekusi. Apabila para pihak tidak menghendaki akta perdamaian, maka harus memuat klausa pencabutan gugatan atau menyatakan perkara telah selesai. Apabila tidak tercapai kesepakatan atau tercapai kesepakatan sebagian, maka proses hukum berlanjut sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dalam pelaksanaan proses pengadilan. Kemudian ada proses hukum perdata, pidana, dan administrasi. Yang pertama adalah proses hukum perdata. Proses hukum perdata berkaitan dengan penyelesaian antara individu atau badan hukum, biasanya untuk mendapatkan ganti rugi akibat kerugian yang dialami. Dalam konteks kesehatan, gugatan perdata diserahkan oleh pasien terhadap tenaga kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan jika terjadi malpraktik atau pelanggaran kontrak pelayanan. Dasar hukum pertanggungjawaban perdata tenaga medis terdapat dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Kesehatan, misalnya pada pasal 1365 KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Gugatan perdata bertujuan untuk mendapatkan penyelesaian atas kerugian materi dan materi yang timbul akibat tindakan malpraktik. Proses hukum pidana. Proses hukum pidana menindak pelanggaran hukum yang mengatur unsur kesenjangan atau kelalaian berat yang berakibat pada kerugian atau kematian pasien. Contohnya pelanggaran pidana di bidang kesehatan adalah praktik kedokteran tanpa izin atau tindakan yang melanggar hukum seperti aborsi ilegal. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran mengatur sanksi pidana sebagai dokter yang melakukan praktik tanpa izin dengan ancaman hukuman penjara atau denda. Sanksi pidana bertujuan memberikan efek jera dan menjaga profesionalisme tenaga kesehatan. Kemudian ada proses hukum administrasi. Proses hukum administrasi mengatur tata kelola, perizinan, dan pengawasan praktik tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan. Tenaga kesehatan wajib memiliki izin praktik yang sah, dan fasilitas kesehatan harus memiliki izin operasional sesuai peraturan undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Pelanggaran administrasi dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, pencabutan izin sementara atau tetap, dan pencabutan status badan hukum bagi korporasi. Sanksi administrasi bertujuan menjaga standar pelayanan kesehatan dan melindungi masyarakat dari praktik yang tidak sesuai dengan hukum kesehatan. Baik, selanjutnya memasuki bab 5 dengan judul peran dan kewenangan lembaga terkait. Next. Oke, yang pertama ada Kementerian Kesehatan. Di sini ada perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan primer dan komunitas. Kemudian ada pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi. Kemudian koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi. Selanjutnya pengelola barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan dan juga lain-lain. Next. Yang kedua ada Dinas Kesehatan. Untuk tugas pokoknya yaitu membantu kepala daerah atau gubernur atau bupati, wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintah di bidang kesehatan. Kemudian selain itu tugas pokoknya menyelenggarakan tugas pembantuan di bidang kesehatan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Selanjutnya ada fungsi utama. Yang pertama perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan. Yang kedua penyelenggaraan urusan pemerintahan. Yang ketiga pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan. Keempat, pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat, dan lain-lain. Oke, next. Yang ketiga ada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran atau MKDK. Tugas dan fungsi MKDK yang pertama yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 yaitu tentang praktik kedokteran, khususnya pasal 55 dan 64, serta Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 3 Tahun 2011. Oke, untuk MKDKI memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut, yaitu menerima pengaduan atas dugaan pelanggaran disiplin oleh dokter atau dokter gigi dan menetapkan sanksi disiplin yang berupa peringatan tertulis dan rekomendasi pencabutan surat tanda resmi atau STR dan juga SIT. Yang ketiga, menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin. Untuk kewenangannya yaitu menentukan apakah seorang dokter atau dokter melakukan pelanggaran disiplin dalam praktiknya, kemudian menjatuhkan sanksi dan melaksanakan keputusan yang
telah ditetapkan. Next, yang keempat ada lembaga perlindungan konsumen. Yang pertama memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam menyusun kebijakan di bidang perlindungan konsumen, kemudian melakukan penelitian terhadap barang atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen, menerima pengaduan dari masyarakat, dan menyebarluaskan informasi melalui media. Oke, next. Dan yang terakhir kelima yaitu kepolisian dan aparat penegak hukum. Pusdokes Polri adalah unit di bawah Kapolri yang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi kedokteran kepolisian dan kesehatan tugas kepolisian. Tugas-tugasnya meliputi yang pertama ada pelayanan kesehatan bagi personal Polri dan masyarakat, yang kedua yaitu identifikasi korban bencana atau disaster victim identification, dan pelayanan kesehatan dalam operasi kepolisian serta pembinaan laboratorium kedokteran kepolisian. Baik, itu tadi penjelasan dari bab 5. Yang keenam yaitu ada studi kasus. Yang pertama yaitu contoh sengketa hukum kesehatan. A. Upaya non litigasi atau di luar pengadilan. Mediasi diperantarai oleh mediator, bisa dilakukan oleh pihak rumah sakit atau lembaga seperti Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, yaitu MKDKI. Yaitu yang kedua, etika dan disiplin profesi, dilaporkan ke organisasi profesi, IDI, PPNI, dan lain-lain. Komisi etik rumah sakit atau komite medik, yaitu memeriksa dugaan pelanggaran SOP medis. Yang B, yaitu upaya likidasi pengadilan, laporan ke polisi jika terdapat unsur pidana kelalaian yang menyebabkan kematian. Lalu gugatan perdata untuk ganti rugi material dan imaterial di pengadilan negeri. Lalu tuntutan PT UN bila sengketa berkaitan dengan keputusan administratif instansi pemerintah di bidang kesehatan. Next, yaitu yang kedua ada analisis dan penyelesaiannya. Yang pertama ada pihak terkait, yaitu meliputi pasien atau keluarga pasien atau penggugat. Lalu yang kedua dokter atau tergugat, yang ketiga rumah sakit atau tergugat. Lalu ada isu hukum yang mana meliputi dugaan malpraktik medis, dugaan kelalaian dalam standar pelayanan kesehatan, dan hak pasien atas keselamatan dan informasi. Lalu yang terakhir ada faktor penyebab sengketa, yaitu yang pertama ada kurangnya komunikasi, tidak terpenuhinya standar operasional prosedur medis atau SOP. Lalu yang terakhir tidak adanya informed consent yang jelas. Itu tadi penyampaian materi dari bab 6 yaitu studi kasus. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 7 yaitu penutup. Next. Terdiri dari kesimpulan dan saran. Dari kesimpulannya yaitu perlindungan hukum di bidang kesehatan bertujuan untuk melindungi hak-hak pasien dan tenaga medis serta menjamin pelayanan kesehatan yang bermutu dan sesuai etika. Yang kedua, prosedur perlindungan hukum biasanya melalui beberapa tahapan seperti menyampaikan pengaduan ke fasilitas kesehatan atau organisasi profesi, mediasi oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atau lembaga lain, penyelesaian melalui jalur perdata pidana atau administrasi sesuai pelanggaran. Yang ketiga, perlindungan ini juga dijamin dalam berbagai reguler seperti UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. Nah, untuk sarannya, yaitu yang pertama, sosialisasi prosedur hukum perlu diperluas kepada masyarakat dan tenaga kesehatan agar semua pihak paham hak dan kewajiban masing-masing. Peningkatan peran lembaga etika dan disiplin profesi seperti IDI dan MKDKI dalam penyelesaian konflik sebelum ke jalur hukum formal. Selanjutnya, perlu adanya standarisasi awal penyelesaian sengketa kesehatan agar lebih cepat dan tidak merugikan pasien maupun tenaga medis. Yang terakhir yaitu sarannya peningkatan literasi hukum bagi lembaga kesehatan, terutama dalam aspek informed consent, rekam medis, dan pelaporan. Nah, selanjutnya untuk bab 8 yaitu lampiran. Untuk formulir pengaduan hukum di bidang kesehatan yaitu tertera seperti di layar. Lanjut. Untuk alur diagram mekanisme pengaduan hukumnya yaitu pasien atau keluarga yang mengalami kerugian atau malpraktek atau kelalaian
menyampaikan internal RS ke ID atau MTKP, yaitu dilakukan penyelesaian dan litigasi atau mediasi atau konsep dokter Indonesia. Nah, jika tidak puas, penyelesaian litigasi dilakukan secara perdata, pidana atau PT-UN, yaitu kemudian putusan pengadilan dan upaya banding atau kasasi atau PK jika perlu. Next. Nah, dari penjelasannya yaitu pasien jika mengalami kerugian, misal salah diagnosis, kelalaian, pelanggaran HAM. Nah, kemudian penyelesaiannya secara internal melapor ke rumah sakit atau majelis kehormatan kedisiplinan kedokteran melalui IDI atau MTKP, non litigasi atau alternatif sengketa, mediasi, negosiasi atau melakukan komisi etik. Penyelesaian litigasi atau pengadilan jika tidak puas, pasien dapat mengadu ke pengadilan perdata menuntut ganti rugi, pengadilan pidana jika ada unsur kelalaian berat, ke PT-UN jika menyangkut keputusan administrasi negara. Upaya hukum lanjutan yaitu ada banding, kasasi atau peninjauan kembali jika tidak puas terhadap putusan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, jadi itu tadi presentasi dari diskusi kami. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.